Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita dalam Matematika Teknik 2 ya, pertemuan kelima. Pokok bahasan kita hasil kali silang ya. Pada pertemuan keempat kemarin kita membahas hasil kali titik ya. Nah, sekarang pada pertemuan kelima ini kita membahas hasil kali silang ya. Nah, di sini ada gambar ya. Perkalian silang antara dua buah vektor. Jadi di sini ada vektor A, ada vektor B ya. Antara sudut di sini ada sudut itu dibentuk dari vektor A dengan vektor B, ada theta ya. Kemudian ini garis ke atas ya adalah vektor A cross atau kali vektor B. Jadi A kali B boleh disebut dengan A silang B atau A cross B, sama ya. Nah, ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka ini kita putar ya. Sehingga A-nya berada di sini, gambar 2 ini, B-nya berada di sini, sudutnya ini ya. Nah, untuk mencari A cross B atau A silang B itu sama dengan ini vektor satuannya ya, vektor satuannya dikali besarnya A kali besarnya B sama dengan sin theta ya, sin theta ini, dimana theta itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan V ya. Nah, E atau E ini ya, vektor E adalah vektor satuan yang tegak lurus A dan B. Kemudian theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B ya. Nah, hasil kali silang atau vektor A dari A dan B ditulis nih, vektor A kali vektor B atau vektor A bacanya cross B, boleh ya. Didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya A dan besarnya B dan sinus sudutnya. Sinus sudut apa? Sinus sudut antara kedua vektor A dan B. Nah, ditulis seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi arah vektor A dan B itu tegak lurus pada bidang yang memuat A dan B, sehingga membentuk sebuah kaidah tangan kanan, sehingga vektor A kali vektor B atau cross vektor B itu sama dengan vektor satuannya kali besarnya A kali besarnya B sama dengan sin theta ya. Nah, jika A sama dengan B atau A sejajar B, maka sin thetanya sama dengan 0 ya, sehingga A cross B atau A silang B itu sama dengan 0. Kemudian vektor E itu adalah panjang vektor satuan. Jika vektor E nya diketahui sama dengan 1, maka rumus ini dimasukkan ke rumus ini sehingga rumus akhirnya menjadi begini ya. Jadi perkalian dua buah vektor A kali vektor B itu atau A cross B itu sama dengan besarnya A kali besarnya B sama dengan sin theta, dimana tetanya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan V ya. Nah, ini di dalam perkalian silang vektor A dan vektor B juga ada hukum-hukum ya. Hukum nomor 1, dia tidak mengikuti atau tidak berlaku hukum komutatif. Nomor 2, berlaku hukum distributif ya. Ini nomor 3, perkalian antara vektor dengan bilangan skalar. Nah, ini nomor 4, perkalian I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K itu sama dengan 0 hasilnya ya. Kemudian I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Kemudian 5, jika diketahui A ini, B nya ini, maka A cross B itu sama dengan, kita masukkan seperti ini, nanti diselesaikan dengan menggunakan cara determinan ya. Nah, cara penyelesaian seperti ini. Kemudian 6, besarnya A cross B sama dengan luas jajaran genjang dengan sisi-sisi A dan B. 7, jika A cross B sama dengan 0, maka A beserta B bukanlah vektor 0, maka sehingga A, vektor A dan vektor B itu disebut dengan sejajar ya. Nah, dalam perkalian silang vektor, selain perkalian nilai perlu juga untuk memperhatikan hasil perkalian arah. Jadi di sini vektor dalam dimensi 3 ditunjukkan 3 sumbu, yaitu sumbu Z, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Nah, kemudian untuk sumbu X ya, ini ada simbol I, sumbu Y ada simbol J,
simbol Z, ada simbol K ya. Nah, sudut yang dibentuk antara vektor satuan IJ dan K adalah 90 ya. Ini sudutnya karena dia saling tegak lurus keduanya ya. Kemudian berdasarkan persamaan dua vektor dalam perkalian silang vektor didapat dua kesimpulan. Pertama, perkalian silang antara vektor satuan yang sejenis menghasilkan nilai 0 ya, karena sudut yang terbentuk juga 0. Sehingga dengan sudut 0 sin 0 maka hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, perkalian faktor yang sejenis itu maksudnya ini I cross I atau I kali I, besarnya I kali besarnya I sin 0. Sin 0 kan 0 sehingga hasilnya 0 ya. Gitu juga dengan J kali J, sin 0 0 sehingga hasilnya 0. K kali K ya, sinnya 0 sehingga hasilnya 0. Nah, kemudian perkalian silang antara vektor satuan yang tidak sejenis. Bagaimana kalau I kali J? Nah, ini kita mengikuti, untuk perkaliannya kita mengikuti putaran arah jarum jam ya. Jadi kalau dia searah dengan jarum jam maka hasilnya positif, berlawanan dengan jarum jam hasilnya negatif. Nah, seperti ini misalnya kita mau mengalihkan J kali I atau I kali J ya, nih sorry I kali J ya, ini arah jarum jam kan ke sini ya, panahnya ngikutin panahnya ya. I kali J maka hasilnya sama dengan K. Ini I kali J sama dengan K. J kali K, ini kan J kali K hasilnya sama dengan I ya. Kemudian K kali I, ini K kali I hasilnya apa? Hasilnya J. Nah, sekarang kalau dia berlawanan dengan jarum jam ke kanan ya, kalau tadi kan begini nih ke kanan, kalau berlawanan ke kiri, sorry ya, berlawanan ke kiri, berlawanan arah jarum jam ke kiri. J kali I misalnya, atau di sini I kali K ya, I kali K hasilnya min J ya. Kemudian J kali I hasilnya K, min K ya, min K karena dia berlawanan arah jarum jam. K kali J hasilnya min I ya, gitu ya. Nah, perkalian dua buah vektor, cara mengalihkannya seperti ini. Jadi vektor itu bisa ditulis dengan huruf kecil, bisa ditulis huruf besar ya. Nah, untuk di sini elemen-elemennya ya, elemen-elemennya. Nah, cara penyelesaiannya dengan menggunakan determinan sama ya. Tapi jangan lupa di sini ada plus, di sini min, di sini plus. Saya misalkan misalnya yang ini A cross B atau A silang B. Nah, ini elemennya masukkan ke sini, ini yang elemen A, ini elemen B. Lalu kita ingin mencari hasilnya. Jadi I kita keluarkan di sini, kita tutup I-nya, maka keluar A2 A3 B2 B3. Nih ya. Min, jangan lupa min. J-nya kita keluarin, berarti J-nya ditutup ya. J-nya keluarin, yang ditutup. J ditutup, yang dibuka apa? A1 A3 ini. A1 A3 B1 B3 ya ini. Lalu plus K, K-nya kita keluarin sini. K-nya ditutup, tinggal A1 A2 nih. B1 B2 B1 B2 ya. Nah, sehingga A cross B ini nanti A2 kali B3. Nah, ini dikurang A3 kali B2. Nah, ini dikurung, ini I ya kan, ini I kan, ini J. Nah, ini J. A1 kali B3, A1 kali B3 dikurang A3 kali B1 plus kurung lagi, ini K. A1 kali B2 dikurang A2 kali B1. Nah, inilah cara menyelesaikan untuk cara menyelesaikan perkalian antara dua buah vektor ya. Jadi vektor A kali vektor B atau A cross B ya. Nah, untuk contoh soal nanti saya jelaskan lagi. Demikianlah untuk penjelasan teorinya ya, mudah-mudahan paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.